Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kita berdua di Tebar Kabar sore ini. Dan kita yakin ya, untuk suasana di rumah Anda sore ini enak ya, nyaman dengan kondisi rumah yang sudah mulai kumpul keluarganya satu persatu. Iya, pulang dari aktivitas seharian ya, pulang dari kerja, kumpul bersama keluarga. Paling enak emang menyimak berita-berita yang sedang jadi trending topik di mana-mana. Di Tebar Kabar paling tepat. Ya. Baik, informasi dari dunia internasional mengenai pemberontak komunis Filipina yang belum lama ini menyerang sebuah pos polisi di Kepulauan Mindanao dan mereka menewaskan 9 tentara. Kelompok pemberontak komunis di Filipina Selatan menewaskan sedikitnya 9 aparat keamanan dalam rangkaian serangan atas polisi dan tentara. Sekitar 50-an pemberontak Tentara Rakyat Baru menyerang sebuah pos polisi di Pulau Mindanao, disusul dengan ledakan sebuah bom pinggir jalan, menewaskan beberapa tentara yang sedang mengejar kelompok pemberontak. Pihak berwenang mengatakan 2 pemberontak tewas dan 9 lainnya ditangkap. Tentara Rakyat Baru melancarkan perlawanan atas pemerintah Filipina sejak pertengahan 1960-an. Perundingan damai antara kedua belah pihak diupayakan beberapa kali dan upaya terakhir pada April 2013 kembali gagal mencapai kesepakatan. Pemerintah Filipina memperkirakan jumlah kelompok beraliran Maoisme sudah berkurang dari sekitar 26.000 pada akhir 80-an menjadi hanya sekitar 4.000 pemberontak, walau perkiraan ini tidak bisa dipastikan. Pekan lalu 17 tentara dan warga sipil dilaporkan terluka akibat ranjau darat yang diduga ditaruh oleh pemberontak komunis yang sama di kota Bansalan di Filipina Selatan. Selain ancaman dari kelompok komunis, pemerintah Manila juga masih menghadapi perlawanan dari kelompok pemberontak Muslim yang menentang kesepakatan yang ditandatangani oleh kelompok pemberontak lebih besar, Barisan Pembebasan Islam Moro dengan pemerintah. Ya, kelompok pemberontak Filipina sendiri memang sudah beberapa kali ya melakukan serangan untuk terhadap para tentara dan juga polisi di sana. Ya, terhitung sejak tahun 1960-an ya, kelompok Tentara Rakyat Baru melakukan perlawanan yang luar biasa terhadap pemerintahan resmi Filipina. Dan dari pemerintah Filipina sendiri mengeluarkan semacam data akurasi bahwa untuk pengikut Maoisme ya, sebutan mereka terhadap para anggota Tentara Rakyat Baru itu sudah mengalami pengurangan yang cukup banyak juga dari sekitar tahun 80-an ada sekitar 26.000 anggota hingga menyusut hanya menjadi sekitar 4.000 anggota pemberontak komunis saja. Ya, namun untuk korban sendiri memang dari tahun 60 ya sampai sekarang ini masih saja banyak, dan dari pemerintah resmi Filipina sendiri sampai sekarang juga selalu mengecam apa yang dilakukan dari kelompok yang satu ini, karena selain yang menjadi korban tentara, polisi, warga sipil juga salah satu yang terbanyak menjadi korbannya. Ya, terkait dengan serbuan kemarin itu dari selain jumlah korban 9 polisi yang tewas, itu juga polisi berhasil menewaskan 2 orang pemberontak dan menangkap 9 anggota yang langsung dibawa ke markas besar kepolisian Filipina. Ya, dari Filipina kita beralih ke Cina. Ini masalah kasus ya hilangnya maskapai dari maskapai penerbangan Malaysia Airlines ya, yang sampai sekarang belum diketahui di mana keberadaan dan kondisi dari 239 penumpang yang ada juga selamat ataukah meninggal. Ini bukan hanya Cina, namun untuk pemerintah Cina sendiri sekarang masih tetap mendesak pemerintah Malaysia untuk meningkatkan pencarian pesawat tersebut. Cina mendesak Malaysia untuk lebih meningkatkan upaya pencarian pesawat Malaysia Airlines yang hilang pada Sabtu dini hari 8 Maret kemarin. Desakan disampaikan setelah MH370 yang terbang dari Kuala Lumpur ke Beijing yang antara lain mengangkut banyak penumpang warga Cina hingga kini belum ditemukan jejaknya. Pemerintah Cina mempunyai tanggung jawab untuk menuntut dan mendesak pihak Malaysia untuk menggalakkan upaya pencarian, memulai penyelidikan secepat mungkin dan memberikan informasi yang benar dan cepat kepada pihak Cina. Terlebih jumlah keluarga penumpang warga Cina tampak mulai kehilangan kesabaran. Atas keadaan ini pihak berwenang Malaysia kembali berjanji akan menerbangkan anggota keluarga ke Kuala Lumpur agar lebih dekat dengan pusat operasi pencarian.
Namun seorang anggota keluarga penumpang yang menantunya berada di pesawat MH370 tersebut mengatakan tidak ada manfaatnya untuk terbang ke Malaysia. Alasannya, bila mereka pergi ke Malaysia, mereka tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menanti, seperti apa yang dilakukan di Beijing sekarang. Bila pergi ke Malaysia, siapa yang bisa dijadikan tumpuan? Sebagian besar dari mereka tidak bisa berbahasa Inggris. Malaysia mengatakan wilayah pencarian sekarang telah diperluas setelah pencarian sejauh ini belum menemukan jejak apapun baik pesawat maupun 239 penumpangnya. Ya, tidak tanggung-tanggung ya. 9 regu pencari dan penyelamat atas hilangnya pesawat Malaysia Airlines ini dari 9 negara. Sedang menyisir dari Kepulauan Semenanjung Malaka hingga Laut Cina. Ya, hilangnya pesawat MH370 yang mengangkut sekitar 239 penumpang itu memang tujuannya dari Kuala Lumpur menuju Beijing. Jadi memang penumpang sebagian besar adalah warga Beijing, warga China, dan pastinya pemerintah China mempunyai tanggung jawab untuk menekan pemerintah Malaysia. Dalam hal ini maskapai penerbangan dari Malaysia Airlines sendiri untuk segera mengintensifkan pencarian, memperluas coverage area pencarian dan segera menemukan sebenarnya di mana pesawat tersebut berada. Kalau hilang, di mana hilangnya, kalaupun crash atau tabrakan, di mana bangkainya, kurang lebih seperti itu bangkai pesawatnya ya. Paling nggak bisa dievakuasi korban-korbannya, tidak seperti ini keluarga menunggu tanpa ada kepastian. Walaupun dari pemerintah Malaysia sendiri sudah mengupayakan dan mengajak untuk keluarga dari para korban atau para penumpang yang ada untuk datang ya ke lokasi pencarian, namun banyak dari warga sendiri yang menanggapi itu tidak akan efisien ya, karena selain menambah mereka berpikir dan tidak ada juga yang bisa dikerjakan tidak bisa ngomong pakai bahasa Inggris juga. Iya, itu yang jadi kendala. Seperti itu. Dan sudah memasuki hari ketiga ya, hilangnya pesawat Malaysia Airlines ini memang belum ada titik temu di mana sebenarnya pesawat ini berada. Entah dengan berbagai macam opini dari mulai dibajak sampai crash atau jatuh ke laut, juga sampai sekarang belum ada titik temunya seperti itu. Baik pemirsa, dua buah informasi dari internasional sudah kita sampaikan untuk Anda sore ini. Setelah yang satu ini kita akan hadir dengan informasi mengenai Stadion Piala Dunia di Brasil yang belum rampung penggarapannya. Iya, dan pastinya juga mengenai Agnes Monica, salah satu kebanggaan Indonesia yang sudah berhasil go international. Dan ternyata lagunya Cake Bottle berhasil mengalahkan 2 lagu dari Katy Perry dan Lorde. Tetap di Tebar Kabar.